Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang materi pertama untuk geologi teknik, yaitu dasar-dasar geologi teknik. Jadi ini akan sebagai landasan sebelum kita masuk ke bab-bab selanjutnya. Baik, geologi teknik sebenarnya muncul di baru ya. Dia lebih akhir dibandingkan dengan ilmu geologi yang lain, karena memang dia bersifat ilmu yang aplikatif. Pada tahun 1800-an sudah mulai muncul eh, apa namanya penggunaan sains geologi dalam pekerjaan rekayasa. Tapi pengguna pertamanya adalah para insinyur teknik sipil di Amerika, di Inggris, dan Prancis. Mereka sudah mulai mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu geologi dalam pekerjaan rekayasa roket. Nah, kenapa seperti itu? Karena pemahaman terkait dengan kondisi batuan dan tanah itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kalau kita ingin membangun suatu gedung, misalnya membangun suatu terowongan ya, yang banyak dibangun pada zaman itu, membangun bendungan, membangun eh, konstruksi-konstruksi yang ukurannya besar, nah itu kita harus bisa memastikan bahwa bangunan tersebut berdiri di atas batuan yang kokoh, berdiri di atas batuan yang mampu untuk menahan beban dari bangunan tersebut. Nah, pada tahun 1900-an hubungan antara geologi dan insinyur ya, atau rekayasa sipil itu semakin terlihat dengan diajarkannya ilmu dasar geologi dalam kuliah-kuliah bagi para calon insinyur teknik sipil. Nah, ini adalah gambar dari peta yang dibuat oleh insinyur teknik sipil pada waktu itu ya, untuk keperluan pembangunan jalan kereta ya, rel kereta. Nah, bagaimana posisi geologi terhadap rekayasa teknik? Nah, hubungan antara geologi dan teknik terbantu dengan lahirnya ilmu mekanika tanah. Jadi, ada suatu cabang ilmu yang namanya mekanika tanah yang dicetuskan oleh Terzaghi pada tahun 1930-an. Nah, itu mengindikasikan bahwa pentingnya pemahaman terhadap kondisi geologi, baik itu batuan ataupun tanah, terhadap pekerjaan konstruksi. Nah, jadi sampai dibuatkan suatu ilmu yang mana ilmu ini sampai sekarang masih diajarkan dan jadi mata kuliah wajib ya, di teknik sipil. Nah, meskipun begitu hubungan ini belum begitu kuat sehingga masih saja sering terjadi kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi. Nah, ini kasus yang paling terkenal di dunia pada waktu itu adalah kasus di bendungan Austin Dam dan St. Francis Dam ya, di Amerika. Nah, ini terjadi akibat minimnya analisis geologi. Sehingga si bendungan tersebut itu ternyata berdiri di atas suatu zona sesar yang membuat bendungannya bocor dan akhirnya bendungannya rubuh. Jadi terbentuk suatu zona lemah, kemudian ada resapan dan merusak struktur dari bendungan tersebut. Nah, akibat dari kegagalan ini kemudian apa namanya kegiatan konstruksi itu kemudian mulai memunculkan kecenderungan baru untuk menjadikan atau mengambil ya, tenaga di bidang ahli geologi untuk dijadikan sebagai salah satu posisi di dalam pekerjaan tersebut ya. Jadi geologi menjadi suatu solusi, dianggap sebagai solusi bagi kegagalan yang terjadi di masa lalu. Oke, kemudian adanya profesi yang namanya engineering geologist atau ahli geologi teknik. Itu pada awalnya lahir dari ahli geologi yang kemudian dia itu terlibat banyak dalam pekerjaan-pekerjaan teknik. Kemudian muncullah istilah sebagai engineering geologist sebagai salah satu disiplin tersendiri, sebagai salah satu bidang tersendiri di dalam ilmu geologi. Nah, sejak tahun 1950-an, ya, ilmu geologi teknik mulai diajarkan di universitas di Inggris, di Eropa, Amerika, dan Kanada. Jadi sudah mulai masuk ke dalam kurikulum di jurusan-jurusan geologi. Dan kemudian berkembang menjadi terbentuknya
asosiasi profesi di bidang khusus untuk geologi teknik ya, yang di internasional kita sebut sebagai IAEG, International Association of Engineering Geologists. Nah, ini ditambahkan Engineering Geologists and Environment. Jadi juga dianggap keahlian geologi teknik ini bisa untuk digunakan menghadapi problematika lingkungan yang berkaitan dengan geologi. Nah, kalau di Indonesia ini diwakili dengan MGTI, Masyarakat Geologi Teknik Indonesia. Tapi untuk yang geologi lingkungan itu ada yang tersendiri juga nih, namanya itu MAGETI, Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia. Nah, apa tujuan geologi teknik? Jadi secara definisi dari IAEG, yang dulu itu namanya AEG, Association of Engineering Geologists, mereka mendefinisikan engineering geology adalah disiplin, suatu disiplin yang mengaplikasikan mengaplikasikan data-data geologi, teknik dan prinsip-prinsipnya ke dalam, yang pertama untuk mempelajari keterjadian alamiah dari batuan dan tanah, kemudian fluida baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Jadi ilmu geologi digunakan untuk memahami bagaimana terbentuknya batuan, bagaimana proses terbentuknya batuan, sehingga kita bisa memahami sikap apa yang harus kita terapkan kepada batuan atau tanah tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mempelajari interaksi terhadap material dengan proses-proses yang terjadi di geologi lingkungan. Jadi kita mempelajari bagaimana respon dari material-material tersebut, ya batuan, tanah, terhadap aktivitas lingkungan, terhadap aktivitas termasuk dalam hal ini aktivitas pekerjaan teknik ya, pembuatan bendungan, pembuatan jalan, apa yang akan terjadi pada batuan ketika kita membangun rumah, apa yang akan terjadi pada tanah yang kita bangun rumah di atasnya. Sehingga ya faktor-faktor geologi yang mempengaruhi kegiatan perencanaan, desain, ya, konstruksi, operasi, maintenance terhadap struktur engineering ya, struktur bangunannya, suatu pekerjaan yang sudah fix, yang sudah tetap, kemudian juga pengembangannya, kemudian proteksi dan remediasi dari sumber daya air tanah, itu bisa dikenali dengan cukup baik ya. Kemudian juga bisa diinterpretasi dan juga bisa digunakan untuk keperluan teknik, engineering, rekayasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi intinya tujuan geologi teknik ini adalah memahami kondisi geologi di lokasi tempat akan dilakukan pembangunan konstruksi rekayasa, sehingga ketika akan dilakukan pekerjaan tersebut itu tidak menghasilkan masalah. Nah, intinya di situ. Jadi kita itu mengenali, mencoba untuk mengenali, menginterpretasi proses apa yang akan terjadi pada batuan atau tanah tersebut, sehingga tidak menggagalkan kegiatan rekayasa kita. Nah ini kemudian tugas dari ahli geologi teknik. Di beberapa negeri pekerjaan di bidang hidrogeologi dikerjakan juga oleh ahli geologi teknik. Jadi kadangkala ahli geologi teknik juga dituntut untuk bisa memahami prinsip kerja di bidang hidrogeologi ya. Sehingga profesi hidrogeologis juga sering menyandang status sebagai engineering geologist juga. Ya, namun ada juga yang tidak, tergantung kepada kultur ya, kepada kebiasaan dari setiap negeri ya, setiap negara. Bagaimana negara tersebut memandang apakah posisi hydrogeologis dalam proyek itu perlu ada atau cukup disatukan dengan posisi sebagai engineering geologist. Nah, kemudian jenis-jenis atau nama-nama sebutannya ya, keahlian geologi teknik kadang disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti disebut sebagai geological engineering, kemudian ada juga yang menyebutnya geotechnical engineering atau earth science engineering, environmental geology, engineering geomorphology, dan lain-lain. Dan kesemua istilah ini menunjukkan atau mengarah kepada arah yang sama, yaitu bagaimana mengenali kondisi geologi dan mengetahui interaksinya terhadap lingkungan, terhadap aktivitas manusia. Intinya di situ. Jadi menghubungkan antara manusia dengan
alam ya dengan geologi. Sebentar ini menutupi. Nah kemudian engineering geologis itu berkontribusi untuk memberikan suatu pemahaman ya terhadap kondisi ground ya. Ground ini kalau di textbook itu banyak disebutkan sebagai ground ya. Ground itu maksudnya adalah lokasi tanah ya. Tanah tapi bukan tanah soil, tapi tanah tempat dilakukan kegiatan rekayasa konstruksinya, yang mana belum tentu tanah materialnya bisa saja batuan, tapi ya tetap saja disebut sebagai ground ya. Nah kalau di bahasa Indonesia kan itu ya, memang cuma bisa diartikan sebagai tanah saja. Nah jadi tujuan kita adalah to ensure the engineering works are constructed to estimates of time and cost. Jadi tujuan kita adalah memberikan pemahaman ya, terhadap kondisi ground untuk memastikan pekerjaan teknik rekayasa itu bisa dikonstruksikan dan bisa diestimasikan baik waktu maupun biayanya. Nah, tujuannya penting sekali sebenarnya. Jadi kita bertugas ya, ahli geologi teknik itu bertugas untuk memastikan apakah ground ini aman atau tidak, apakah batuan di situ aman untuk dibangun suatu pekerjaan atau tidak. Kalau misalnya aman, berapa estimasi waktu dan biayanya. Kalau misalnya tidak aman, apa yang harus dilakukan, apa yang harus direkayasa, apalagi yang harus dilakukannya. Misalnya ada tanah longsor, maka tanah longsor ini harus diakali dengan apa, harus diselesaikan dengan apa. Nah itu tugas dari geologis ya, untuk menceritakan masalah apa yang mungkin muncul dan bagaimana kemungkinan bahayanya ya, hitung-hitungan risikonya, dan terakhir ya solusinya. Kalau solusinya ini biasanya bekerja sama dengan ilmu sipil, ilmu teknik ya. Karena di geologi mungkin kita tidak terlalu pelajari ya, yang kita pelajari adalah seberapa bahaya dan bagaimana atau seberapa besar risikonya. Oke. Nah ini adalah filosofi geologi teknik ya. Filosofi dasar geologi teknik berdasar pada 3 premis sederhana. Yang pertama adalah semua pekerjaan engineering itu pasti dibangun di dalam ya, atau di atas tanah ya, gitu. Karena belum ada pekerjaan konstruksi yang bisa melayang di atas tanah ya. Nah itu premis yang sederhana sekali ya. Jadi kemungkinannya kalau bukan di dalam ya, di bawah tanah, dia di atas tanah. Nah kemudian ground itu akan selalu bereaksi terhadap konstruksi dari pekerjaan rekayasa. Jadi intinya ya, karena rekayasanya dilakukan di atas tanah, maka pasti groundnya itu akan memberikan reaksi. Aksinya adalah pembangunan, reaksinya adalah ya reaksi dari bumi itu sendiri sebagaimana sifat-sifatnya. Nah yang memahami sifat-sifat tersebut adalah ahli geologi. Nah reaksi dari tanah tersebut itulah yang disebut sebagai engineering behavior ya. Nah itu harus diakomodasi oleh pekerjaan tekniknya atau pekerjaan rekayasanya. Misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pembangunan jembatan ya, jembatannya ini berdirinya di mana? Berdirinya misalnya di atas, ada yang di atas daratan, ada yang di dasar laut atau di dasar sungai. Nah itu pasti akan memberikan respon yang berbeda-beda. Kalau di daratan dia berdirinya di satuan apa? Misalnya satuannya adalah satuan aluvial. Nah, bagaimana untuk mengakali supaya satuan tersebut tetap stabil? Kalau dia di bawah air, bagaimana kita mengakali atau mengakomodir ya reaksi dari alam tersebut ya. Misalnya dia duduk di atas endapan yang masih stabil ya, endapan yang sangat tidak stabil, dan juga ada aliran yang deras di situ. Nah bagaimana cara untuk mengakalinya? Nah itu diputuskan ya melalui kajian geologi teknik. Oke. Nah kemudian ada definisi yang juga harus kita pahami ya, terkait dengan definisi material dan mass fabric ya. Jadi material itu adalah bendanya ya. Jadi kalau dalam konteks geologi teknik ya, mungkin dia berupa batuan, tanah, atau fida ya, yang terkandung di dalam batuan dan tanah tersebut.
Kemudian di dalam setiap material itu pasti ada propertinya. Nah, dalam setiap material itu ada propertinya. Misalnya properti densitas. Nah, itu adalah properti dari material. Densitas batuan, densitas tanah, itu ada semua, bisa diukur. Kemudian ada namanya shear strength, kekuatan digeser, kekuatan terhadap gaya geser. Ya, jadi kalau misalnya kita berikan gaya terhadap material tersebut, dia itu akan patah atau akan pecah ketika gaya gesernya sebesar apa. Jadi gaya geser itu mungkin kalau di fisika ditunjukkan dengan koefisien gesek ya. Kalau kita di fisika kan dikenal ada koefisien gesek statis dan ada koefisien gesek kinetik. Nah, koefisien gesek kinetik itu menunjukkan kuat gesernya, shear strength. Semakin besar shear strength-nya, artinya benda itu butuh energi yang lebih besar untuk dia itu pecah, untuk dia itu bergeser di bidang pecahannya. Kalau dia semakin kecil mu-nya atau koefisien geser kinetiknya, maka kita cuma butuh gaya yang kecil. Kemudian ada properti deformability dan lain-lain, jadi nanti akan dibahas juga. Nah, kemudian mass fabric ini adalah di batuan mungkin seperti kemas ya, kemas. Jadi kemas itu menunjukkan bagaimana pengaturan material dalam suatu massa, dalam suatu populasi, atau dalam suatu massa sih lebih tepatnya ya. Jadi mass fabric itu menunjukkan itu. Jadi kalau misalnya dalam batuan, dalam singkapan di alam, nah yang kita lihat itu sesungguhnya adalah material dalam bentuk fabrik. Karena dalam fabrik ini kita akan melihat nanti akan ada lapisan, akan ada dike, akan ada vein, seal, kemudian juga akan ada bidang diskontinuitas berupa kekar, sesar, yang mana dia itu akan melintas ya. Seperti kalau misalnya di gambar ini kita lihat, nah ini ada material batuan. Bisa jadi material batuan di atas sini sama dengan di sini, tapi di tengah-tengahnya atau di antaranya itu ada banyak bidang-bidang diskontinuitas, bidang-bidang lapisan. Kemudian kita lihat juga ada kekar-kekar di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah yang disebut sebagai fabrik. Jadi fabrik itu menunjukkan bagaimana material di dalam singkapan itu diatur atau ditata. Nah, jadi sehingga ini nanti akan berdampak kepada properti. Jadi bisa saja suatu benda itu mempunyai shear strength yang tinggi ketika dia itu cuma dilihat dari material propertinya. Namun ketika dia sudah dalam kondisi mass fabric, nah itu bisa saja dia lebih kecil. Karena apa? Karena di dalam mass fabric sudah ada kekar, sudah ada sesar, sudah ada bidang-bidang lemah yang membuat material propertiesnya menjadi tidak terlalu berarti lagi. Nah itu nanti ada pertimbangannya, ada analisisnya. Bagaimana supaya kita itu bisa mengukur atau kita itu bisa memberikan penilaian secara tepat. Karena kalau kita cuma melihat materialnya saja, bisa saja suatu batuan itu kuat sekali ya. Dibangun di atasnya gedung yang puluhan ton itu mungkin kuat kalau berdasarkan materialnya, tapi pas kita lihat di alam, pas kita lihat di lapangan, nah ternyata batuan tersebut banyak kekarnya. Nah itu bisa menurunkan nilai kekuatannya. Artinya nanti akan menurunkan spesifikasi gedung yang bisa kita bangun di atasnya. Nah seperti itu signifikansi dari pemahaman ini, material dan mass fabric. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh insinyur sipil. Yang punya ilmu untuk mendeskripsikan hal tersebut adalah seorang ahli geologi. Nah, makanya penting sekali nih konsep seperti ini. Nah, ini bagaimana nah ini contoh ya, contoh. Jadi inilah yang disebut sebagai fabrik. Jadi fabrik itu menunjukkan sebaran material di dalam batuan atau di alam. Nah, ini bisa kita lihat dalam ilustrasi ini. Jadi kalau misalnya di atas ini kita lihat ya, di gambar yang paling kiri ini kita lihat ada lapisan batuan dan kemudian di atasnya ada tanah ukuran clay. Kemudian di atasnya dibangun rumah. Maka ketika dibangunkan rumah di atasnya, maka kita akan amati ada terjadi namanya settlement. Settlement itu artinya penurunan. Jadi penurunan. Jadi bangunannya itu menurun ya, turun ya.
Jadi awalnya dia di permukaan, tepat di permukaan claynya, tapi lama-kelamaan karena ini clay sifatnya unconsolidated, belum solid, belum padat, maka dia akan turun. Nah, karena ini seragam ya, claynya seragam, maka dia turunnya sama. Di sebelah kiri dan sebelah kanan dia turunnya sama. Nah, tapi kalau misalnya di mesh fabricnya yang kedua ya, dengan material yang sama, rock dan clay, tapi fabricnya berbeda, maka kita akan melihat ya ini turun settlementnya itu tidak seimbang. Jadi dia di sebelah kiri lebih dalam masuknya, yang sebelah kanan cenderung tidak turun. Nah, kalau yang ketiga malah ini menghasilkan apa namanya, menghasilkan karena fabriknya seperti ini, maka dia akan membesar di bagian tepi dan penurunan settlement di tengahnya malah kecil, sehingga terjadilah retakan di tengah. Nah, ini contoh sederhana bagaimana peran dari fabrik ya, mesh fabric terhadap pemilihan lokasi eh, pembangunan. Oke, nah jadi kalau misalnya kita punya rumah seperti ini, di mana lebih mending ya, lebih aman, nah maka pasti yang bisa jawab adalah seorang geologi. Maka kita mungkin ya, kalau misalnya daerahnya cuma seperti ini ya, kita akan bangun di atas yang masing-masing, atau mungkin kita akan membuat konstruksi yang lain ya, yang membuat supaya settlementnya tidak terjadi. Oke. Nah, ini juga contoh yang lain. Jadi ini juga fabrik, keberadaan diskontinuitas di dalam batuan. Nah, jadi ini menunjukkan pentingnya melakukan identifikasi bidang diskontinuitas, seperti kekar, sesar, atau bidang lapisan batuan. Jadi bidang diskontinuitas itu adalah bidang yang membuat batuan itu tidak lagi menjadi utuh. Nah, di contoh nomor A kita lihat ya, ini ada dua bidang diskontinuitas. Kemudian di atasnya itu ada embankment ya, timbunan untuk meratakan jembatan. Kemudian di sebelahnya ada apa namanya? Ada fondasi jembatan, bridge. Nah, kalau di gambar yang A kita lihat ya, discontinuitas A itu dia bisa dibilang tersingkap ya, tersingkap. Jadi kalau kita lihat tebingnya di bagian bawah jembatan ini, nah yang muncul di singkapan, yang bisa kita amati di singkapan adalah diskontinuitas A ya, diskontinuitas A. Nah, maka yang berbahaya ini adalah yang bidang A ya, yang bidang A ini yang berbahaya karena dia bisa menggelincir, dia bisa menggelincir. Sementara yang diskontinuitas B ini tidak berbahaya karena dia tidak tersingkap di permukaan, sehingga bisa dibilang bidang gelincirnya ini tertahan sama massa batuan yang ada di sini. Kalau yang di A ini kan dia bidang gelincirnya ini membuat yang di atas ini ya, blok batuan yang di atas apa namanya, ya blok batuan. Kalau misalnya ini sesar, ini disebut sebagai apa namanya, hanging wall-nya ya. Tapi ini bukan sesar, jadi makanya bukan hanging wall, tapi kita sebut sebagai blok ya, blok batuan yang di atas dari bidang A ini bisa menggelincir dengan bebas karena dia tidak ada yang menahan. Jadi A ini bisa jatuh dengan bebas. Nah, itu untuk yang A. Kemudian yang B ya. Nah, ini kalau yang A ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita memahami orientasi diskontinuitas ya. Kalau yang B, gambar B ini juga sama-sama bahaya ya. Cuma kalau yang ini dia menunjukkan bagaimana kita itu pentingnya untuk memahami memahami posisi ya, memahami lokasi dari si bidang diskontinuitas ini. Nah, yang sama juga ya, yang A itu juga mempunyai potensi bahaya tergelincir ya, sliding. Kemudian yang B itu tidak berbahaya. Nah, ini juga ilustrasi yang bisa menunjukkan ya, ini yang disebut sebagai ground mesh ya. Jadi ground mesh fabric itu semuanya menunjukkan hal yang sama, yaitu menunjukkan konfigurasi antara batuan ya di dalam singkapan yang kondisinya di lapangan. Jadi ground mesh dapat didefinisikan sebagai massa batuan atau tanah yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi. Jadi dua arah ya. Jadi ketika kita membangun suatu konstruksi, yang mana yang terpengaruh, maka itulah ground mesh. Dan juga dia bisa mempengaruhi balik terhadap pekerjaan konstruksi. Kemudian ground mesh bisa juga berupa material bahan konstruksi yang bersumber dari proses alami. Jadi
tidak selalu material yang terbentuk secara alami di tempat tersebut, bisa juga material seperti bahan urugan ya, atau untuk pembangunan bendungan itu kan bendungannya sendiri itu adalah biasanya diambil dari batu-batuan ya di sekitar tempat tersebut, kemudian ditumpukkan di bendungannya ya. Atau kalau kita lihat pembangunan breakwater di pantai, nah itu juga biasanya pakai batu-batuan alami, cuma diaturnya itu oleh manusia. Nah itu tetap disebut sebagai ground mesh. Nah kemudian mesh properties. Nah kalau tadi ada material properties, nah ini sekarang ada mesh properties. Properti massa itu sangat perlu diperhatikan karena sering dilakukan hanya menganalisis material properti saja ya, dengan asumsi seluruh massa adalah seragam dan isotropis. Hal tersebut berbahaya karena keseragaman material ada batasnya. Nah jadi kadangkala dalam analisis pemodelan itu biasanya yang dimasukkan ke dalam model itu biasanya hanya material propertiesnya saja. Jadi misalnya kalau kita mau menganalisis kestabilan lereng atau kestabilan batuan ya, ini ceritanya mau bikin tunnel ya, mau bikin tunnel. Nah kadang-kala kita cuma ngasih nih, oh ini batuan di sini nilai propertinya segini. Karena di analisis lab itu pasti batuan yang dianalisis pasti ukurannya kecil. Kalau batuan yang kecil itu pasti yang didapatkan adalah material properties saja. Padahal di alam yang kita lihat adalah nah seperti ini ya, ada yang jointed, bahkan ada yang heavily jointed. Sangat terkekarkan dengan parah gitu ya. Nah, jadi kadangkala yang kadangkala terlalu melakukan simplifikasi ya, menganggap asumsinya homogen dan isotropis. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang sangat berbahaya. Nah, ini yang perlu, ini yang terjadi ya dalam banyak kegagalan konstruksi. Makanya seorang ahli geologi itu penting sekali untuk melihat hal tersebut ya. Kadangkala mata kita itu lebih peka dalam melihat adanya bidang diskontinuitas atau adanya bidang sesar atau bidang yang lain. Nah ini perlu juga diperhatikan dalam kegiatan engineering ada pengaruh faktor iklim ya, pengaruh faktor iklim yang mana iklim suatu daerah cenderung tetap dalam jangka waktu yang lama. Namun ya, jadi meskipun iklim suatu tetap itu misalnya di Indonesia iklimnya tetap yaitu tropis, namun kondisi cuacanya tidak konstan, jadi tidak selalu sama. Nah, faktor utama yang mempengaruhi iklim suatu tempat ialah lintang geografis, ya, kemudian ketinggian, elevasi, dan jaraknya dari laut. Karena di laut kita akan mendapati adanya arus, ya, arus laut ini itu yang akan memberikan suatu pengaruh bagi kegiatan konstruksi. Bagi iklim. Jadi arus laut kadang ada arus laut yang dingin, ada yang arus laut yang panas atau yang hangat. Nah, itu nanti akan mempengaruhi iklimnya. Nah, kondisi iklim akan mempengaruhi hasil dan panjangnya proses investigasi teknik. Parameter yang paling terpengaruh ialah kondisi kedalaman muka air tanah. Nah, apalagi di Indonesia yang curah hujannya tinggi, nah kedalaman muka air tanah ini sangat sensitif. Kadang kalau di musim kemarau dia akan menurun, jadi muka air tanahnya akan menurun, dan kalau di musim penghujan dia akan meningkat. Nah ini yang tentu harus dianalisis, harus dilihat ya. Apalagi ketika kita mau membangun basement atau membangun bangunan yang ada di bawah permukaan tanah. Nah makanya kondisi iklim harus dianalisis juga, harus diperhatikan. Kadang-kala kalau misalnya kita mau mengambil sampel seperti ini ya, mengebor untuk mengecek kekuatan batuan atau tanah di dalamnya. Nah ini kita harus lihat cuaca juga ya. Ini cuaca pada saat kegiatan ini hujan atau tidak ya. Kalau hujan pasti ya seperti ini kondisinya, becek ya. Kemudian ini kan barangnya tidak ringan, tapi dia harus diangkut pakai alat berat ya, atau misalnya apakah dia bisa pakai mobil biasa. Nah, itu juga harus jadi analisis karena nanti akan mempengaruhi biaya. Dan kalau mempengaruhi biaya pasti ya mempengaruhi nilai dari bangunan yang akan kita buat. Nah ini contoh-contoh ya permasalahan akibat iklim ya. Ketika hujan ya, material berukuran lempung akan menyerap air ya, jadi dia akan mengikat air dan melunak, bahkan bisa mencapai batas cairnya. Jadi akan sangat encer lempungnya kalau dia menyerap air dalam jumlah yang banyak. Jadi perlu untuk kita mengecek ketika kita mau survei ya, ketika kita mau menganalisis kondisi geologi dari suatu daerah untuk pembangunan, maka harus kita cek
apa namanya, pembangunannya pada saat zaman apa, pada saat musim apa. Kalau misalnya musim hujan, hujannya setinggi apa di daerah tersebut. Karena di Indonesia ini curah hujan itu tidak merata ya. Mungkin dia akan lebih tinggi di daerah Sumatera dan Jawa, tapi ketika kita pindah ke Sulawesi, pindah ke Nusa Tenggara Timur, Maluku, nah itu mungkin akan lebih rendah curah hujan. Nah, kemudian hujan yang sangat deras di daerah dengan kemampuan infiltrasinya rendah, jadi kemampuan menyerap airnya rendah, kemudian vegetasinya minim sehingga tidak bisa menahan air. Nah, itu akan mengakibatkan erosi guli yang luas. Nah, erosi guli itu kayak kayak gambar ini. Jadi ini gambar ini menunjukkan erosi guli. Jadi hujannya itu akan mengalir di permukaan, kemudian akan mengerosi dengan cepat. Nah, ini biasanya yang gampang dierosi ini adalah yaitu tanah-tanah yang tidak punya pohon ya, atau tanah-tanah gundul. Nah, itu cenderung lebih cepat ya untuk tererosi, dan erosinya ya seperti itu dalam. Nah, itu namanya erosi guli. Jadi nanti akan ada banyak jenis erosi ya. Kalau yang ukurannya seperti ini ya sampai 1 meter lebarnya yaitu guli. Kalau yang kecil-kecil biasanya kalau kita lihat di tebing ya ada alur-alur kecil, nah itu namanya reli ya. Jadi ada berbagai macam jenis erosi. Kemudian kondisi kering dan angin kencang dapat menerbangkan debu dan dapat berdampak pada pekerja dan mesin yang digunakan. Nah, ini pun harus dipertimbangkan, harus dianalisis. Kemudian temperatur yang sangat rendah dapat membekukan aliran air dan memadatkan minyak pelumas. Nah, ini apalagi kalau di daerah beriklim apa namanya, dengan 4 musim ya. Kemudian temperatur yang tinggi dapat mengencerkan oli dan membuatnya tidak dapat melumas mesin, sehingga kegiatan konstruksi harus dihentikan sampai mesinnya itu sampai olinya itu bisa bekerja dengan baik. Apalagi dengan adanya kondisi abnormal yang dapat menghasilkan bencana alam, misalnya kayak angin ribut ya, puting beliung, angin taufan, hurricane ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga harus diperhatikan pada kegiatan engineering ya, adanya faktor tekanan ya. Nah, ini biasanya pada batuan ya bisa kita lihat ya. Faktor tekanan dapat mempengaruhi reaksi tanah terhadap kegiatan rekayasa. Jadi adanya pembebanan itu pasti akan memberikan reaksi. Kemudian penyebab kehadiran tekanan pada tanah dan batuan, nah itu bisa dari ketiga ini ya. Adanya gaya gravitasi, kemudian adanya gaya tektonik. Jadi kalau ada gaya tektonik maka kita akan mendapati batuan-batuan yang apa namanya, dia itu menyimpan energi, sehingga ketika disingkapkan ya, digali, dia itu biasa akan memberikan suatu gaya rilis ya, gaya lepas. Karena apa? Karena sebelumnya dia ditekan. Kemudian bisa juga terjadi karena erosi. Jadi ketika ada erosi yang cepat, maka terjadi penghilangan lapisan, kemudian akan ada rilis juga akibat adanya erosi. Kemudian adanya faktor bencana alam. Nah, ini juga yang sangat-sangat sering kita hadapi ya. Ini gambarnya ini di Hambalang ya. Itu salah satu. Jadi Hambalang ini adalah bisa dibilang monumen kegagalan konstruksi teknik di Indonesia akibat salah atau akibat kurang dalam menganalisis, atau analisisnya bahkan sudah dilakukan tapi tidak bisa mengakomodir ya, dari engineering behaviornya ground yang mau dibangun Wisma Atlet di Hambalang tersebut. Nah, faktor bencana alam, tidak ada pekerjaan teknik yang dapat dilakukan di area rawan bencana alam tanpa terlebih dahulu mengukur tingkat daruratnya. Jadi kita harus bisa menghitung seberapa bahaya potensi bencananya, entah itu gempa, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Dan harus bisa kita ukur, kita bisa berikan poin ya. Nah, ini mungkin ilmunya di ilmu manajemen bencana ya. Kemudian banjir, meskipun dia itu tidak separah erupsi vulkanik atau gempa bumi, namun banjir memiliki frekuensi kejadian yang tinggi dan menyerang pemukiman penduduk. Jadi banjir ini dia mungkin tidak semematikan ya erupsi gunung api atau gempa bumi, tapi dia itu ya mengganggu, bisa dibilang dia sering terjadi pada saat, apalagi kalau misalnya munculnya pada saat musim hujan ya, berarti ketika ada hujan, ketika musim penghujan tinggi, maka pada saat itulah terjadi banjir. Bisa dibilang ya setiap tahun akan terjadi banjir
Kalau erupsi vulkanik mungkin cuma 5 tahun sekali. Kalau gempa bumi mungkin, kalau gempa-gempa besar dia akan lebih lama. Tapi kalau banjir ini dia lebih lebih sering terjadi. Kemudian erupsi vulkanik, cara pasti untuk menghindari bahaya gunung api beraktif adalah dengan tinggal di tempat lain atau dengan memindahkan lokasi. Nah ini juga harus dianalisis. Ketika terjadi erupsi vulkanik, daerah mana yang akan kena, daerah mana yang aman. Jadi penting sekali untuk melakukan zonasi. Kemudian gempa bumi, bencana gempa bumi. Jika studi yang dilakukan berkaitan dengan pembangunan pusat-pusat industri atau tempat tinggal baru, perhatian harus diberikan pada pengaruh gempa bumi pada infrastruktur yang diperlukan, baik itu jalan, air, listrik, dan lain-lain, serta pada pembangunan itu sendiri. Jadi ketika proses pembangunan juga harus diperhatikan, apakah ketika misalnya kita bikin kren ya, ini bahaya nggak ketika ada gempa bumi. Nah itu harus dianalisis semua. Ketika dia, kalau misalnya kerennya kena gempa bumi, dia akan tumbang kemana. Nah itu juga harus dianalisis. Makanya pada setiap pekerjaan itu biasanya ada divisi K3L ya. Ada divisi kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, yang biasanya itu akan menentukan di mana assembly point, ya, di mana apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana-bencana. Nah itu harus diperhatikan semua. Kemudian untuk potensi bencana longsoran, potensi ini harus diperhatikan pada endapan yang khususnya belum terkonsolidasi, baik yang alami maupun yang buatan. Jadi dalam pekerjaan, misalnya pada pekerjaan bendungan, nah itu kan banyak menggali. Nah itu pun harus dihitung semua tuh. Ketika menggali, apakah lereng yang hasil dari galian tersebut yang disisakan akibat proses penggalian akan mengakibatkan terjadinya tanah longsor atau tidak? Jangan-jangan kita malah menghasilkan bencana tanah longsor yang lain. Dan kemudian yang terakhir adalah bahaya yang dihasilkan oleh manusia, man-made hazards. Perlu juga diperhatikan potensi adanya bencana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia sebelumnya di lokasi pekerjaan konstruksi. Misalnya sebelumnya suatu lahan itu adalah tempat pembuangan limbah. Nah, ketika kita membangun pekerjaan di situ, nah harus diperhatikan limbah yang dibuang itu apakah limbah yang aman atau tidak. Nah, jadi lokasi sebelumnya itu harus diketahui apa yang dilakukan oleh orang atau oleh manusia yang menggunakan tempat tersebut. Oke. Nah, kemudian juga harus diperhatikan bahwa bumi ini adalah suatu planet yang dinamis. Nah, proses-proses yang mengubah lanskap, mengubah bentang alam dan kondisi geologis bumi adalah proses dinamis alami yang terus berjalan. Nah, ini harus kita pahami bahwa ketika kita membangun itu kita bukan membangun benda mati, bukan membangun benda yang statis, tapi itu akan terjadi proses dinamis yang mengenai bangunan tersebut. Nah, apa yang mungkin merupakan perubahan kecil yang disebabkan oleh konstruksi teknis sipil dapat tercermin di lokasi yang jauh. Jadi maksudnya kita bisa melihat ya, perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh konstruksi teknis sipil. Jadi kita bisa lihat di mana saja perubahan-perubahan itu terjadi dengan melihat di lokasi yang lain. Kita mengambil analogi. Nah, perubahan lain seperti efek rumah kaca mungkin menjadi penyebab perubahan permukaan laut dan pada akhirnya dengan potensi efek bencana selanjutnya. Jadi termasuk juga adanya efek rumah kaca ketika kita membangun suatu, misalnya ini kalau dalam skala yang lebih global mungkin. Jadi ketika kita membangun suatu kompleks perkotaan, maka harus diperhatikan juga dampaknya terhadap skala yang lebih global, yaitu efek rumah kaca. Bagaimana dampak terhadap radiasi matahari kalau misalnya gedungnya itu kaca semua, bagaimana kalau gedungnya itu beton semua. Jadi itu harus dihitung-hitung juga ya, harus diperhatikan juga. Kemudian juga, nah ini yang penting, salah satu yang penting bahwa yaitu karena bumi ini suatu planet yang dinamis, maka faktor waktu itu sangat penting ya.
Jadi berkenaan dengan waktu perlu diingat bahwa semua bahan, ya, semua material, baik yang alami maupun buatan manusia, dapat mengalami pelapukan dan pembusukan, penguraian maksudnya, seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ketika kita membangun gedung, membangun jalan raya, maka itu pasti harus dipertimbangkan. Ini barang ini material aspal ini bisa mengalami pelapukan dalam berapa tahun. Ya. Ketika kita membangun lereng seperti ini ya, yang diberikan semacam reinforcement ya, perkuatan ya, dengan diberikan itu yang putih-putih itu namanya rock bolt ya, semacam pasak gitu yang mengunci supaya lerengnya tidak bergerak kemana-mana. Nah itu juga harus dianalisis, ini bahan ini bisa tahan berapa lama, dia bisa bertahan dalam waktu berapa tahun ya. Nah makanya dalam mayoritas pekerjaan teknik dibangun dengan tujuan agar dapat beroperasi tanpa pemeliharaan atau perbaikan yang banyak ya, yang berarti untuk waktu tertentu. Umur rekayasa ini biasanya tidak kurang dari 50 tahun. Jadi kalau kita bikin gedung itu biasanya spesifikasi awalnya adalah gedung ini bertahan dalam 50 tahun. Makanya salah satu analisis yang sering dilakukan ketika kita mau bangun gedung itu adalah misalnya dalam waktu 50 tahun kemungkinan kena gempa itu berapa persen ya. Nah itu akan ada analisisnya, ada peta gempa yang dikeluarkan oleh PU ya. Nah di situ ada skala-skalanya, ada lokasi-lokasinya, ada zonasinya. Misalnya kita membangun gedung di kota Jakarta, nah maka itu ada angkanya. Jadi ketika kita bangun gedung di kota Jakarta, kemungkinan kena gempa yang skalanya 7 ya, 7 magnitudo 7. Nah itu kemungkinan dalam 50 tahun berapa persen. Nah itu semuanya harus dianalisis. Kalau yang 8 magnitude berapa persen kemungkinannya. Nah jadi analisisnya seperti itu. Jadi biasanya analisisnya tergantung. Kalau misalnya kita pengen bangun gedung yang umurnya 50 tahun, maka tentu analisisnya atau peluang terjadi longsornya pasti akan lebih kecil dibandingkan terjadinya gempa bumi. Peluang terjadinya gempa bumi dalam kurun waktu 100 tahun. Jadi kalau kita bangun gedung yang umurnya 100 tahun itu harus lebih kuat ya. Karena kemungkinan kena gempanya lebih besar dibandingkan dengan gedung yang dibangun hanya untuk 50 tahun. Nah begitu logikanya. Nah secara umum diakui bahwa dalam desain lereng ya, ini kalau untuk stabilitas lereng harus mempertimbangkan stabilitas jangka pendek dan jangka panjang gitu. Jadi si lereng yang kita buat ini, yang kita berikan pengaman, kita berikan perkuatan, dia itu bisa tahan ya, dalam jangka pendek berapa tahun, dalam jangka panjang berapa tahun. Nah kemudian analisis geologi teknik ya, semua faktor yang mengarah pada deskripsi situasi geologi teknik dapat ditetapkan melalui proses site investigation. Nah, jadi dalam setiap pembangunan, khususnya kalau misalnya proyek-proyek besar ya, pembangunan bandara, pembangunan bendungan, pembangunan jalan tol, itu harus ada yang namanya kegiatan site investigation. Nah, jadi disinilah kegiatan kita, ini kegiatan di awal biasanya. Jadi setelah reconnaissance ya, kayak peninjauan awal, kemudian nanti akan ada namanya site investigation. Nah site investigation ini itu nanti akan kita bahas dalam satu bab tertentu ya. Intinya site investigation ini untuk memastikan bahwa tanah yang dibangun di atasnya bangunan nanti itu aman ya. Itu aman. Nah ini nanti akan jadi pertimbangan apakah proyeknya lanjut atau nggak lanjut. Jadi bisa dibilang analisis geologi teknik itu menentukan nasib dari suatu proyek. Nah jika perilaku tanah atau ground behavior yang telah dihitung tidak dapat diakomodasi oleh proses konstruksi, jadi misalnya ternyata tanahnya nggak cocok nih untuk bangun basement, apakah insinyurnya mampu untuk menyediakan suatu rekayasa supaya basementnya jadi kuat gitu. Itu kalau misalnya tidak dapat diakomodasi dan akan merusak pekerjaan yang sudah dilakukan, yang telah selesai, atau membuat konstruksi atau pemeliharaan menjadi tidak ekonomis, atau mengganggu standar kelayakan proyek ya, jadi proyeknya jadi mutunya rendah,
maka proyek harus didesain ulang atau dipindahkan ke lokasi yang lebih sesuai. Jadi kalau misalnya pengen tetap di lokasi yang sama, maka didesain ulang, jadi di redesign. Jadi desainnya diubah menjadi desain yang cocok dengan kondisi tanahnya. Atau solusi yang kedua adalah cari lokasi lain yang lebih layak atau lebih pantas untuk desain yang sekarang yang kita inginkan. Jadi, nah di situ pentingnya ya. Jadi, nah ini kadang kalau yang jahat ya atau yang culas sekarang ya dimainkan di sini ya. Jadi analisis geologinya itu dipalsukan atau dimanipulasi supaya cocok dengan desain yang diinginkan ya. Dengan desain yang diinginkan. Nah ini yang bahaya. Makanya ini pekerjaan yang penuh dengan integritas ya, penuh dengan menuntut integritas yang tinggi. Nah, jika sebuah bangunan tidak dapat didirikan di atas fondasi yang dangkal ya, karena kualitas tanah dasarnya yang buruk, maka penggunaan fondasi bertumpuk ya, pile maksudnya, fondasi pile yang dia itu sampai ke basement atau sampai ke bedrock ya, dapat dianggap sebagai salah satu metode dalam desain ulang. Nah, itu contohnya. Jadi desain ulangnya bisa mengubah jenis fondasinya. Jadi misalnya fondasi dangkal nggak cocok karena kita mau bangun gedung yang tinggi, maka diubah fondasinya menjadi fondasi yang bentuknya itu stock pile. Jadi bentuknya itu apa namanya, pile foundation, pile foundation. Jadi dia menghujam sampai ke kedalaman, sampai dia itu duduk di atas batuan yang keras. Nah, tentu pasti akan mempengaruhi biaya, cost-nya. Dan bisa jadi kliennya jadi batal membangun gedung di situ. Nah, itu makanya penting sekali ya, sangat krusial. Nah, kemudian ini hal yang lain yang bisa kita dapati dalam dunia geologi teknik. Jadi kadangkala ada misunderstanding untuk penggunaan definisi. Jadi ahli geologi dan insinyur sipil seringkali mengalami kebingungan dalam penggunaan terminologi yang berkaitan dengan tanah dan batuan. Nah, jadi biasanya bertengkarnya di situ ya. Nah, batuan seringkali mengalami pelapukan. Nah, jadi kadangkala kita akan dapat batuan yang lapuk sehingga memiliki sifat geoteknik tanah. Jadi secara sudut pandangnya teknik sipil itu dianggap tanah, padahal sesungguhnya itu adalah batuan tapi lapuk. Karena apa? Karena masih dapat dikenali secara geologis sebagai batuan. Jadi ciri-ciri batuannya masih ada. Dia belum mencapai kondisi lapuk sempurna, belum menjadi soil. Nah, sementara bagi ahli geologi, batuan yang lapuk tetaplah batu. Sedangkan bagi insinyur geoteknik, ya, insinyur geoteknik ini adalah insinyur sipil yang khusus membahas tanah dan batuan. Tapi ya tentu kualitas pemahaman geologinya tidak sama dengan geologis. Jadi mereka spesifik terhadap memahami tanah dan batuan, menganalisis yang menguji mekanika batuan dan tanah. Nah, itu pekerjaan insinyur geoteknik, salah satu disiplin dalam teknik sipil. Nah, jadi seringkali seperti itu. Nah, perbedaan antara batu dan tanah tampaknya cukup jelas, tetapi dalam praktiknya timbul masalah ya. Satu kesulitan utama adalah banyak kontrak pekerjaan penggalian. Jadi kalau misalnya kita mau menggali, membuat fondasi atau yang membuat tanah, nah itu kesulitan utamanya adalah banyak kontrak ya. Ketika pekerjaan penggalian itu dibedakan harganya untuk penggalian batu dan penggalian tanah. Kalau penggalian batu maka pasti energi yang diperlukan lebih besar sehingga biayanya lebih besar. Nah, ini biaya penggalian per meter untuk batuan, nah itu lebih besar dibandingkan dengan biaya penggalian per meter untuk tanah. Atau misalnya dalam gambar ini ya, di sini bisa kita lihat ada yang seperti tanah di bagian sini, atau ada yang batuan tapi lapuk ya, batuan tapi lapuk. Kemudian di sini juga ada yang pecah-pecah, kemudian ini ada batuan yang segar di situ. Nah, tentu nilai pengemburannya itu pasti nilai per meternya pasti beda gitu antara tanah dengan batuan. Nah, itu yang nanti akan menjadi problem ya dalam penghitungan kontrak.
dalam penghitungan biaya. Nah, jadi lebih ke situ ya, lebih ke apa namanya, lebih ke permasalahan ketika pekerjaan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ya, bagaimana terkait dengan profesi geologi teknik. Nah, ahli geologi teknik akan dikenali sebagai ahli yang memahami banyak dasar dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kegiatan rekayasa keteknikan. Jadi seorang ahli geologi teknik ini harus bisa memahami berbagai macam ya. Saya lupa pasang gambarnya di sini. Jadi ada, nanti bisa dilihat di buku yang sudah diupload di emas. Jadi di bab 1 untuk tulisan dari Price ya, buku Price ditulis oleh David Price. Jadi dijelaskan di situ bahwa ya ketika kita mau menjelaskan tentang geologi teknik, maka kita harus bisa memahami tentang mekanika batuan, mekanika tanah, hidrogeologi dan lain-lain. Tapi tentu tingkat keahlian kita pasti tidak akan sedalam itu, karena ya ini masalah ketika perkuliahan ya pasti tidak akan bisa fokus ke dalam satu bidang saja. Nah, jadi pasti kita tidak akan lebih ahli dibandingkan dengan ahli yang fokus pada suatu bidang tertentu. Tapi kita harus bisa setidaknya memahami basic-basicnya, memahami dasarnya, prinsip-prinsip fundamentalnya harus dipahami. Nah, itu yang terjadi pada ahli geologi teknik. Biasanya mereka lebih banyak bermain di dasar. Kemudian kebanyakan ahli geologi teknik setelah bekerja mendapati diri mereka itu bisa dibilang tertarik ya, terjebak dalam suatu, atau bahkan dibilang terjebak ya, ke dalam satu atau beberapa bidang spesialisasi, tergantung kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka. Jadi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang banyak proyek bendungannya ya, maka kita mungkin akan fokus kepada mekanika fluida atau kepada mekanika tanah atau kepada konstruksi khusus untuk bendungan. Nah itu jadi nanti akan beda-beda, akan tergantung kepada perusahaan apa kita bekerja. Kalau misalnya kita fokusnya ke, atau kita kerjanya di perusahaan yang banyak mengerjakan proyek-proyek jalan tol, maka kita mungkin akan lebih kuat pemahamannya di geologi teknik yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol. Begitu. Nah, ahli geologi teknik harus siap untuk belajar terus-menerus, karena sangat mungkin bahwa ahli geologi teknik muda ditugaskan sebagai tim kecil untuk pergi menyelidiki kemungkinan rute pembangunan jalur pipa yang bahkan bisa sampai ke gurun kalau di luar negeri ya, atau ke daerah terpencil kalau di Indonesia, dengan hanya dipersenjatai literatur tentang geologi daerah tujuan, dokumen pembangunan saluran pipa tersebut ya, kalau contohnya pembangunan pipa, dan panduan cara bertahan hidup di alam. Jadi ya ini tantangan bagi seorang yang mau berkarir di dunia geologi teknik ya. Kadangkala kita tuh ya sama lah sebenarnya. Kalau misalnya geologi beneran ya harusnya seperti itu. Geologi beneran ya biasanya dia menjadi orang yang terdahulu untuk datang ke suatu lokasi ya, mau di perminyakan mau di pertambangan, selalu biasanya seperti itu. Yang terjun duluan adalah geologi untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan pemetaan awal. Nah, di geologi teknik itu ya mirip juga. Jadi kita bisa saja datang ke suatu daerah yang bahkan tidak ada akses jalan sekalipun gitu. Untuk apa? Untuk mengecek apakah memang layak untuk dibangun jalan di situ, atau misalnya kalau pembangunan bendungan, apakah layak di situ dibangun bendungan. Nah, itu semua akan menjadi suatu media pembelajaran. Jadi dari situ kalian bisa belajar, dari situ kalian akan dapat pengalaman. Kesulitan itulah yang akan menambah kemampuan Anda sebagai ahli geologi teknik. Baik, mungkin itu untuk materi yang pertama sebagai penutup untuk ilmu geologi teknik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.